Salam selamat sabtu semua. Jumpa lagi bersama gua di channel Agung K3 Ku. Kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih faktor-faktor yang memang harus dipertimbangkan ketika memutuskan untuk resign dari posisi HSE atau posisi K3 di sebuah tempat kerja. Sebelum gue menceritakan faktor-faktor tersebut, citizen yang masih belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini. Kemudian apabila suka video ini, jangan lupa di like, dan kemudian apabila ada komentar silahkan ketik di kolom komentar. Citizen semua, resign atau pindah kerja hampir merupakan sebuah keniscayaan bagi para pekerja. Dengan resign kita bisa pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Dengan resign pula kita bisa mendapatkan mudah-mudahan yang lebih baik daripada perusahaan sebelumnya. Ada beberapa orang yang memang senang, dalam tanda kutip senang untuk resign daripada harus stay dalam sebuah perusahaan. Pertimbangannya mungkin karena dengan resign ini dia bisa mendapatkan gaji yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang stay dalam satu perusahaan, ya dia secara benefits pada umumnya tidak akan mendapatkan lebih apabila dia resign secara periodikal gitu. Dan juga pada umumnya itu secara knowledge ya, itu pengetahuannya itu bisa dibilang tidak cukup luas dibandingkan dengan yang resign, karena yang resign itu mengetahui banyak kondisi dari perusahaan, banyak mengenal orang-orang yang lain, kemudian juga banyak mengetahui sistem-sistem dari perusahaan yang lain. Buat citizen yang benar-benar sedang memikirkan untuk resign, ada baiknya mendengarkan video gue kali ini dulu. Nah, untuk resign itu selalu ada dua faktor utama ya, secara garis besar ya. Ada push faktor dan ada pull faktor. Push faktor dan pull faktor. Push atau pull ini keduanya itu dilihat dari sisi pekerjanya gitu. Artinya kalau push faktor itu adalah apa yang mendorong seorang pekerja untuk keluar, dan pull faktor apakah hal yang menarik seorang pekerja itu ke perusahaan yang lain. Jadi kalau bisa dibilang kalau push faktor itu lebih ke internal, sementara kalau pull faktor itu lebih ke eksternal. Nah, untuk push faktor ini ada beberapa hal yang terkait dengan resign ya. Yang pertama, untuk push faktor ini ya pada umumnya adalah terkait dengan gaji, terkait dengan salary ya, terkait dengan benefit. Mungkin di perusahaan yang sebelumnya gajinya itu rendah ya. Rendah atau tinggi ini tentunya ada pembandingnya ya. Pembandingnya biasanya adalah dengan posisi yang sama dengan perusahaan lain gitu. Atau kita bisa lihat dari job street, atau bisa lihat dari Mercer, atau lihat dari standar gaji yang lain. Jadi harus ada pembandingnya. Kita tidak bisa mengatakan rendah tingginya gaji itu dari kebutuhan kita, karena kebutuhan kita itu pasti akan selalu berubah dari waktu ke waktu dan bahkan akan cenderung naik ya. Jadi rendah atau tingginya itu harus ada pembanding yang valid gitu. Atau bisa juga gajinya sebenarnya nggak rendah sih, gajinya lumayan, tapi ternyata kenaikannya ya gitu-gitu aja, kemudian juga bonusnya juga kurang, kemudian juga mungkin bukan masalah gaji ya, mungkin masalah benefit yang lain, kayak misalnya ada asuransi, kemudian misalnya ada pendidikan, kemudian juga misalnya mobil. Nah, itu menurut gue sih dari sekian banyak interaksi ke pekerja-pekerja K3 itu bisa menjadi salah satu faktor yang utama dalam seseorang itu memutuskan untuk mencoba mencari ke yang lain. Atau seseorang misalnya telah habis kontrak ya mau nggak mau si pekerja itu ya dia harus mencari pekerjaan lain. Nah, itu adalah salah satu contoh push faktor berupa benefit atau berupa salary atau berupa gaji. Kemudian masalah push faktor yang lain adalah ketiadaan career path atau jenjang karir ya. Ada seseorang yang mungkin sudah terlalu lama bekerja sebagai safety officer. Dia mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun di safety officer aja. Dia melakukan hal-hal yang sama setiap tahunnya, selalu melakukan itu. Di satu titik pasti akan merasakan kebosanan. Dia ingin tantangan yang lebih agar hidupnya atau pekerjaan itu lebih bergairah, dan kembali lagi agar bisa merasakan salary atau benefit yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ketiadaan pengembangan diri ya. Nah, pengembangan diri ini macam-macam ya, bisa berupa training ya. Training ini kalau training K3 kan ada training kompetensi wajib ya, misalnya ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 umum, auditor SMK 3, atau training yang lain yang sifatnya bukan kompetensi. Misalnya seorang dikirimkan ke luar negeri untuk benchmarking dengan perusahaan yang lain gitu. Nah, self development ini atau
pengembangan diri ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang sangat penting bagi seorang pekerja, karena dia akan merasa bahwasannya dirinya itu penting apabila diberikan banyak pelatihan. Kalau misalnya pekerja itu tidak diberikan pelatihan, tuh kayak dia tuh kayak ilmunya tuh kayak di situ-situ aja gitu, tidak leverage gitu ya, tidak melakukan lompatan yang signifikan gitu, tidak mendapatkan pengakuan akreditasi dari pemerintah, sehingga ya pada ujungnya si pekerja itu dianggap kurang berperan atau tidak merasa penting dalam sebuah struktur organisasi. Padahal secara regulasi banyak kompetensi-kompetensi yang bisa diambil oleh seorang profesional K3. Bicara mengenai push factor dalam resignation atau dalam perpindahan pekerjaan adalah kurangnya komitmen K3 dari manajemen. Nah, memang terkait dengan keselamatan kesehatan kerja terkait dengan K3 ini banyak dipengaruhi oleh kuat lemahnya komitmen dari perusahaan. Kalau komitmennya tinggi dari perusahaan, pasti banyak program-program K3 yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman dari HSE. Sebaliknya kalau misalnya komitmennya itu rendah, maka program-program K3 itu tidak banyak dilaksanakan, dan di belakang layarnya mungkin kita bisa melihat bahwasannya banyak penolakan dari manajemen terhadap ide-ide yang disampaikan oleh para personel K3 atau personel HSE. Sehingga penolakan ide ini atau rendahnya dukungan program-program K3 dari manajemen itu membuat kembali lagi teman-teman HS ini tidak merasa penting gitu, tidak merasa memberikan value added kepada kepada manajemen, sehingga dia mungkin merasakan iri atau ingin melihat ke tempat kerja yang lain. Ternyata di tempat kerja yang lain ini penerapan K3 bagus-bagus gitu dan didukung full oleh manajemen. Nah, dia juga si pekerja ini akhirnya ingin merasakan gitu bagaimana sih tempat kerja yang memang full support dari manajemen. Dan yang kelima terkait dengan risk factor ini adalah adanya konflik dalam tempat kerjanya gitu. Ya namanya pekerjaan ya, pasti kita nggak sendirian, pasti banyak orang lain, pasti ada hubungan atasan bawahan, pasti ada hubungan secara horizontal antar departemen atau antar staf. Nah di situ namanya manusia, pasti ada perbedaan kepentingan, dan kadang perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik, dan konflik ini kadang kalau tidak disikapi dengan tepat, maka konflik ini dianggap konflik personel oleh para pekerja. Nah padahal konflik-konflik ini pasti mulanya adalah konflik-konflik terkait dengan perbedaan kepentingan profesionalitas gitu. Nah tapi dibawa ke hati, dibawa ke personal, dan di sini itu bisa menimbulkan rasa kurang nyaman terhadap para pekerjaan konflik. Nah akhirnya si pekerja, kita ya ada beberapa orang gitu dari kita itu merasa gue udah nggak merasa aman lagi di sini, gue udah nggak merasa sehat lagi di sini, daripada stres ya kita coba untuk mencari pengalaman yang lain. Kemudian yang keenam adalah kurangnya work life balance ya. Kurangnya work life balance ini ya sebenarnya bukan terkait dengan pekerjaan ya, malah ini terkait dengan dunia di luar pekerjaan, di mana pekerjaan ini terlalu menyita waktu sehingga dunia lain selain pekerjaan seperti keluarga, seperti hobi, kemudian anak gitu, kemudian pendidikan, kemudian juga ya istirahat sendiri itu merasa dikorbankan. Kayak bekerja itu kayak 12 jam, 14 jam itu kayak bekerja gitu. Di rumah ternyata masih di call sama bos, masih buka laptop, masih ngerjain laporan segala macam. Akhirnya merasakan stres gitu berkepanjangan, tidak merasakan work life balance. Dan itu tentunya salah satu push faktor yang harus dipertimbangkan ya, atau bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kita memutuskan untuk melakukan resignation gitu, atau perpindahan pekerjaan. Itu adalah terkait dengan push faktor atau faktor-faktor yang mendorong kita untuk mempertimbangkan keluar dari pekerjaan atau melakukan resignation. Nah, kemudian ada juga faktor yang kedua. Jenis faktor kedua adalah pull faktor. Pull faktor ini adalah faktor-faktor di mana pekerja ini ditarik oleh perusahaan lain di luar dari perusahaannya dia ini. Pull faktor ini bisa dimunculkan sebenarnya. Pull faktor ini bisa dimunculkan dengan cara kita apply, atau ya pull faktor ini datang sendiri gitu, dengan misalnya ada tawaran dari pihak lain. Ada beberapa hal dari pull faktor ini yang memang patut untuk kita pertimbangkan. Yang pertama adalah jelas yaitu terkait dengan salary atau benefitnya. Kita bisa melihat kenaikan gaji dari perusahaan sebelumnya itu berapa. Ya standarnya orang bilang itu sekitar 30% dari perusahaan sebelumnya. Gaji kita misalnya sekarang 5 juta. Jadi perusahaan selanjutnya kita expected-nya itu sekitar 6,5 juta.
Kemudian kita juga harus melihat benefit-benefit yang lain, apakah ada asuransi, apakah ada kendaraan, bagaimana dengan pajak penghasilan, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan cuti. Nah, itu adalah semuanya terkait dengan benefit yang sangat amat perlu kita pertimbangkan. Kemudian juga kita juga pertimbangkan terkait dengan transportasi ya. Jangan sampai perusahaan yang menawarkan kita ini ternyata lokasinya lebih jauh daripada perusahaan asal gitu, sehingga kita harus mengeluarkan duit yang lebih banyak. Nah, itu kan harus kita hitung juga gitu. Jangan sampai kita terburu-buru mengambil perusahaan yang jauh dari tempat kita sekarang gitu, tanpa memperhatikan benar-benar transportasinya. Jangan sampai kita boncos gitu ya, atau rugi di transportasinya. Tadinya kayaknya gaji udah naik gitu, tapi ternyata semua gajinya itu kesedot banget untuk ke biaya transportasi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian juga yang bisa kita pertimbangkan adalah terkait dengan clear career path ya. Jadi kita bisa lihat di perusahaan yang kita tuju ini ya, perusahaan yang menarik kita ini, itu apakah memiliki jenjang karir yang memang lebih jelas gitu ya. Misalnya di situ struktur organisasi K3-nya itu lebih lengkap ya. Misalnya ada staffnya, supervisornya, ada manajernya, bahkan ada direkturnya. Bahkan perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang memiliki beberapa site di daerah lain atau di negara lain. Nah, kalau misalnya seperti itu kan karir path-nya lebih menjanjikan gitu. Kita bisa naik atau bahkan kita bisa bergerak secara horizontal ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan better position ya, atau posisi yang lebih tinggi. Jangan sampai kita misalnya perusahaan sebelumnya staff, kemudian perusahaan selanjutnya yang kita tuju kita sebagai safety man ya. Kalau memang tidak terpaksa banget ya sebaiknya jangan diambil. Kita dalam pindah perusahaan itu sebaiknya memang harus naik levelnya. Jangan sampai kita turun gitu. Kalau kita misalnya dari staff itu kita harus naik ke supervisor. Saya tidak bermaksud untuk menyarankan untuk rezeki orang lain ya. Tapi yang saya maksudkan adalah kita harus berpikir ke depan. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam mengambil sebuah posisi sehingga posisinya turun gitu. Kemudian nanti ke depannya itu HR yang ingin merekrut kita itu akan sangat mempertanyakan kenapa kita mengalami demosi atau turun posisi gitu. Nah, makanya kalau nggak terpaksa banget sih sebaiknya jangan diambil. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan better self development ya. Jadi perusahaan ini kita lihat misalnya tim-tim yang sudah bekerja di situ ternyata mendapatkan training yang sangat banyak. Setiap tahun ada training. Setiap tahun dikirim untuk training BNSP, ahli K3, kemudian juga dikirim ke luar negeri. Nah, itu enak banget gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang itu menyediakan dana untuk staffnya atau karyawan itu mendapatkan konferensi di luar negeri. Nah, jadi kita enak banget tuh. Jadi kita bisa ke luar negeri, dibiayai dari perusahaan, kita bisa belajar, sekaligus kita bisa jalan-jalan. Nah, itu cocok banget kalau misalnya rekan-rekan yang memang haus akan ilmu untuk mengambil perusahaan yang seperti itu. Kemudian juga ada yang harus dipertimbangkan terkait dengan better environment ya, atau lingkungan yang lebih baik ya. Jadi mungkin di situ orang-orangnya lebih sehat, lebih tidak toksik gitu, lebih tidak menguji satu sama lain, lebih suportif. Kemudian juga secara work life balance-nya itu kita dapat gitu. Jadi perusahaan ini sangat menghormati hak karyawan, ya kerja hanya di meja kerja, hanya di kantor, di luar office itu sebisa mungkin tidak ada kontak dengan orang-orang kantor ya, kecuali masalah hahaha doang atau bercanda-bercanda doang, dan kecuali memang kondisi emergensi gitu, misalnya ada kebakaran gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa, memang tanggung jawab kita untuk datang ya sebagai orang HSE. Kemudian yang terakhir masalah pull faktor ini adalah terkait dengan better commitment ya. Kita bisa melihat misalnya perusahaan ini, wah ini dari direkturnya ini komitmennya sangat kuat terhadap K3. Dia tidak ingin ada kecelakaan di tempat kerja. Kemudian dia support dengan mempersiapkan dana yang sangat amat besar. Kemudian kita lihat sini, wah awardnya banyak banget nih, penghargaan terkait K3-nya banyak banget. Nah, itu adalah tanda bahwasannya perusahaan tersebut memiliki komitmen yang kuat terhadap K3. Jadi itu hal yang benar-benar kita bisa pertimbangkan untuk kita pilih untuk menjadi perusahaan selanjutnya kita. Seperti ini semua, jadi itu adalah faktor-faktor yang patut untuk kita pertimbangkan dalam mengajukan resignation atau perpindahan pekerjaan. Ada push faktor, yaitu faktor dari dalam diri sendiri, kemudian juga ada pull faktor. Jika Safetyzen suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa untuk di subscribe ke channelnya. Dan apabila ingin menambahkan terkait dengan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan ketika resignation atau ketika kalau ada pekerjaan, silakan ketik di kolom komentar. Gua Agung K3ku, salam selamat.